dari kelompok 2 ingin menjelaskan berbagai hewan yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Seramisha Gloria, absen 26. Saya Lintangai Miftahur Rahma, absen 14. Saya Vika Ramayasa dari absen 11. Saya Ahmad Rian Saputra, absen 2. Saya Rafa Raditya dari absen 21. Let's go! Di sini ada hewan siamang atau nama lain Sympalagus syndactylus. Siamang ditutupi oleh rambut yang lebat sebagian besar tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, ketiak, dan telapak kaki. Siamang jantan memiliki ukuran sama dengan siamang betina, yaitu sekitar 30 sampai 35 inci dan berat 7 kg. Habitatnya banyak di Asia Tenggara dan Sumatera. Habitat hidup di pohon, namun kebanyakan di permukaan tanah. Makanan buah-buahan, daun, kulit kayu, serangga, telur burung, dan kadang biji-bijian. Cara bereproduksi yaitu melahirkan. Di sini ada merah hijau. Nama ilmiahnya adalah Pavomuticus. Merah hijau adalah salah satu jenis dari 3 spesies merak. Burung merak jantan dewasa berukuran sangat besar. Panjangnya dapat mencapai 300 cm dengan penutup ekor yang sangat panjang. Burung betina lebih kecil dari burung jantan dan tanpa dihiasi bulu penutup ekor. Penyebarannya ada di Cina, Indonesia, India, dan Bangladesh. Habitatnya hutan terbuka dengan padang rumput. Makanannya biji-bijian, pucuk rumput, daun-daunan, serangga, dan hewan kecil seperti laba-laba, caning, kadal kecil. Reproduksinya adalah bertelur. Di sini ada merak putih atau nama ilmiahnya Pavocristatus. Merak ini termasuk merak yang langka dijumpai dan populasinya tersebar di India dan Sri Lanka. Merak putih merupakan mutasi dari merak biru. Merak ini memiliki bulu berwarna putih bersih seperti kapas, tanpa ada warna lain, serta tubuhnya yang terlihat ramping daripada merak lainnya. Merak putih biasanya tidur bertengger di pohon yang tidak terlalu rambun daunnya. Habitatnya sendiri berada di hutan dataran rendah. Makanannya biji-bijian, buah-buahan, cacing tanah, dan serangga. Dan cara reproduksinya adalah bertelur. Di sini ada hewan curik Bali atau yang nama ilmiahnya Leucopter rothschildi, yaitu sejenis burung pengicau berukuran sedang dengan panjang lebih kurang 25 cm. Dari suku Sturnidae, ia turut dikenal sebagai curik ketimbang jalak. Jalak Bali hanya ditemukan di hutan bagian barat Pulau Bali dan merupakan hewan endemik di Indonesia. Burung ini juga merupakan satu-satunya spesies endemik Bali dan pada tahun 1091 dinobatkan sebagai lambang fauna Provinsi Bali. Penyebaran jalak Bali terdapat di Taman Nasional Bali Barat. Selanjutnya ada habitatnya ikut di hutan mangrove dan hutan rawa. Makanannya buah-buahan dan serangga, dan reproduksinya bertelur. Di sini ada Sitatunga. Nama ilmiahnya Tragalapus specae. Sitatunga merupakan salah satu jenis antelop rawa yang memiliki rambut berwarna coklat kemerahan yang menutupi seluruh tubuh dengan pola garis-garis belang putih pada bagian punggung hingga ekor. Di sekitar pangkal paha terdapat bercak bertotol putih tak beraturan. Sitatunga jantan memiliki berat dan tinggi yang lebih dari betina, serta sitatunga dewasa memiliki warna yang lebih gelap dan tanduk. Habitatnya berada di padang rumput dan hutan terbuka. Makanan herbivora dan cara bereproduksinya adalah melahirkan. Setelah itu ada jerapah, yaitu atau sebutan Girafa camelopardalis reticulata, satwa mamalia berkuku genap endemik Afrika, merupakan spesies tertinggi yang hidup di darat. Berlambung ganda, memiliki tubuh dengan corak bercak berwarna coklat muda kemerahan yang dikelilingi garis berwarna putih terang membentuk pola poligon seperti jala. Bercak bisa berlanjut sampai bagian kaki. Habitatnya yaitu padang savana Afrika. Makanan
rumput gajah, daun kaliandra. Alat reproduksi melahirkan. Di sini ada lemur ekor cincin, atau nama ilmiahnya adalah lemur cata. Lemur ekor cincin adalah hewan primata asal Madagaskar yang aktif di siang hari dan menghabiskan sebagian besar waktunya di tanah. Meskipun mereka juga dapat bergerak dengan baik di pepohonan. Mempunyai ekor panjang belang seperti cincin berwarna hitam dan putih. Penyebarannya di Madagaskar. Habitatnya hutan kanopi, hutan semak berlukar, dan hutan campuran. Makannya adalah omnivora dan reproduksinya adalah melahirkan. Selanjutnya ada monyet ekor panjang atau nama ilmiahnya Macaca fascicularis. Monyet ini berasal dari Asia Tenggara dan sekarang tersebar di berbagai tempat di Asia. Monyet ini bertubuh kecil sedang dengan panjang kepala hingga tubuh 400 hingga 470 mm. Ekornya 500 sampai 600 dan kaki belakang 140 mm. Berat hewan betina 4 sampai 3 sampai 4 kilo dan jantan 5 sampai 7 kilo. Warna rambut di tubuhnya coklat abu-abu. Bayi-bayinya berwarna kehitam-hitaman. Makanannya buah-buahan dan berbagai hewan kecil. Habitatnya berada di hutan pesisir, hutan panjang, hutan sepanjang sungai, dan kebun campuran. Dan dia mamalia. Selanjutnya di sini ada berang-berang cakar kecil atau nama ilmiahnya Amblonyx cinerea. Mamalia karnivora pegerat semiakutik yang lebih aktif di malam hari. Berang-berang memiliki tungkai yang relatif pendek, cakar yang berselaput sehingga satwa ini pandai berenang bahkan di suhu dingin karena memiliki kulit yang lapisan dalamnya tidak tembus air dan mampu memerangkap udara di dalamnya sehingga kulit berang-berang tetap kering dan hangat. Habitatnya yaitu di sungai dan daratan. Makanannya yaitu ikan, kodok, udang, dan yuyu. Reproduksinya yaitu beranak. Di sini ada beruang madu atau nama ilmiahnya Helarctotus malayanus. Merupakan jenis beruang terkecil dari 8 jenis beruang yang ada di dunia. Memiliki rambut yang halus berwarna hitam kelam dan hitam kecoklatan dengan tanda unik di bagian leher yang berwarna orange menyerupai matahari terbit. Beruang ini memiliki lidah yang panjang untuk mencari madu di sarang lebah dan menangkap serangga kecil yang ada di pepohonan. Beruang madu aktif di malam hari. Habitatnya berada di hutan primer, sekunder, dan lahan pertanian. Makanannya yaitu aneka buah-buahan, tanaman di hutan tropis. Cara bereproduksi yaitu dengan cara beranak. Di sini ada kapibara atau nama lain Hydroherus hydrochaeris. Kapibara merupakan jenis pengerat terbesar mamalia semi akuatik. Ini banyak ditemukan di Amerika Selatan. Mereka membutuhkan air dalam menjaga kelembaban kulitnya yang kering dan kakinya selaput sehingga pandai berenang. Sebagai satwa krepuskular, satwa ini aktif saat fajar atau senja, memiliki suara yang unik untuk berbagai informasi terutama saat dalam bahaya. Habitatnya ada di hutan hujan, daratan bersemak, rawa, hutan mangrove, padang rumput. Makanannya yaitu herbivora, rumput, tanaman air, buah-buahan, kulit pohon. Cara bereproduksi yaitu melahirkan. Di sini ada singa atau nama latinnya adalah Panthera leo. Singa merupakan satwa berkelompok, biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Singa jantan mempunyai surai yaitu rambut tebal yang tumbuh di sekitar tengkuk berwarna hitam. Pada umumnya, singa betina lebih aktif dalam berburu dan singa jantan lebih santai menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan si betina. Saat mencari makan, berburu secara berkelompok untuk mengejar mangsa. Habitatnya itu ada di padang rumput, semak lebat, dan juga di dalam hutan. Makanannya yaitu karnivora atau daging. Reproduksinya adalah melahirkan.
Di sini ada binturong atau nama ilmiahnya Arctictis binturong. Hewan ini bertubuh besar yang aktif di malam hari di atas pepohonan serta di permukaan tanah. Dia memiliki ekor yang lebih panjang dari tubuhnya dengan berat mencapai 20 kilo. Seluruh tubuhnya diselimuti rambut panjang dan kasar berwarna hitam kecoklatan dengan taburan uban keputih-putihan bahkan kemerah-merahan. Habitatnya dataran tinggi, hutan primer dan sekunder. Makanannya buah-buahan dan pucuk daun. Dan reproduksinya adalah beranak. Selanjutnya di sini ada hewan bandet mongose atau dengan nama ilmiahnya Mungus mungo. Merupakan mamalia karnivora kecil yang berasal dari benua Afrika. Memiliki ukuran yang lebih kecil dari musang dengan warna coklat keabuan dan hitam. Bandet mongose hidup berkelompok tetapi tidak saat mencari makan. Saat mencari makan, akan menggunakan indera penciumannya saat mencari mangsa dan menggali dengan cakarnya di lubang tanah maupun pohon. Habitatnya yaitu di padang sabana dan hutan terbuka. Makanannya yaitu serangga dan reptil kecil. Dan cara bereproduksinya yaitu beranak. Di sini ada pelikan. Nama ilmiahnya Pelacanus conspicillatus. Termasuk burung air berukuran besar, panjang sekitar 1,6 sampai 1,8 meter, berat 4,5 sampai 7,5 kg, paruh berkantung dan panjang sekitar 50 cm. Hidup berkelompok, menyukai daerah perakan, jari-jari kakinya berselaput untuk berenang dan menyelam. Bersarang dalam koloni di atas tanah dan tumpukan beranting. Bertelur sebanyak 1-3 butir berwarna putih. Persebarannya di Australia dan Indonesia. Habitat di daerah pantai, sungai, dan rawa. Makanannya yaitu ikan dan binatang pantai. Cara bereproduksi melalui bertelur. Setelah itu di sini ada komodo atau nama lainnya Varanus komodoensis. Spesies kadal terbesar, agresif dan berbahaya di dunia, merupakan satwa endemik Indonesia. Memiliki lidah panjang dan bercabang seperti ular, berfungsi untuk mencium bau mangsanya. Giginya seperti gerigi digunakan untuk mengoyak tubuh mangsanya. Panjang komodo dewasa bisa mencapai 3 meter dan berat 165 kg. Habitatnya yaitu padang rumput kering terbuka, sabana, dan hutan tropis dataran rendah. Makanannya adalah karnivora, memakan daging. Cara bereproduksi yaitu bertelur. Di sini ada burung onta atau nama ilmiahnya adalah Strutio camelus. Burung yang paling besar yang tidak bisa terbang, banyak tersebar di Afrika Tengah dan Selatan. Memiliki kepala kecil dengan leher yang panjangnya 1 meter. Hidup berkelompok yang berdiri dari kelompok kecil 10 ekor dengan 1 jantan dominan dan 1 betina dewasa. Di alam liar, burung unta seringkali menjadi penanda bahaya bagi hewan lain seperti antelop, jerapah, dan zebra. Habitatnya di dataran dengan kadar air yang minim. Makanannya adalah omnivora, pemakan segalanya. Reproduksinya adalah bertelur. Lalu selanjutnya ada hewan zebra atau nama ilmiahnya Equus coaga. Satwa ini memiliki tubuh belang hitam putih dan merupakan kuda liar yang memiliki panjang tubuh 217 hingga 246 cm dengan panjang ekor 47 hingga 66 cm. Zebra jantan memiliki ukuran lebih besar dengan ukuran leher besar dan sedikit lebih panjang dari betina. Zebra muda memiliki rambut tumbuh bergaris-garis warna coklat, sedangkan dewasa memiliki warna rambut putih dengan garis hitam. Habitatnya ada di padang rumput dan hutan terbuka. Makanannya herbivora dan cara reproduksinya itu melahirkan atau mamalia.
Selanjutnya ada rakun atau nama ilmiahnya Procyon lotor. Rakun merupakan mamalia berukuran sedang yang berasal dari Amerika. Satwa yang memiliki bentuk wajah seperti topeng hitam dan lingkaran cincin hitam 5-10. Di ekor ini dikenal dengan kecerdasannya. Memiliki panjang tubuh 40-70 cm dan berat 10-35 kg. Memiliki tubuh yang ditutupi rambut tebal yang berwarna abu-abu dan cakar yang tajam. Rakun memiliki kebiasaan mencuci makanannya terlebih dahulu sebelum memakannya. Habitatnya yaitu di padang rumput dan hutan terbuka. Makanannya, rumput adalah hewan omnivora. Dan terakhir, reproduksinya yaitu rakun melahirkan. Rangkang badak. Rangkang badak nama ilmiahnya adalah Buceros rhinoceros. Burung ini berukuran sekitar 110-127 cm. Burung ini adalah jenis terbesar di familinya. Hidup di hutan Sumatera dan Jawa. Burung ini kehilangan tempat tinggal akibat eksploitasi hutan dan makanan. Ada 200 jenis pohon ara yang menjadi pakan utama rangkong badak. Penyebaran rangkong badak berada di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Habitatnya ada hutan hujan. Makanannya yaitu biji-bijian, terutama dari pohon ara. Bereproduksi melalui bertelur. Di sini ada tumbuhan ketapang. Ketapang Terminalia catapa adalah nama sejenis pohon tepi pantal yang rindang. Lekas tumbuh dan membentuk tajuk indah bertingkat-tingkat. Ketapang kerap dijadikan pohon peneduh di taman-taman dan tepi jalan. Merupakan tumbuhan asli Asia Tenggara dan umum ditemukan di wilayah ini. Kecuali di Sumatera dan Kalimantan yang agak jarang didapati di alam. Pohon ini biasa ditanam di Australia, bagian utara dan Polinesia. Setelah itu ada manfaat. Manfaat ketapang adalah pepaganannya dan daun-daunnya dimanfaatkan orang untuk menyamakan kulit sebagai bahan pewarna hitam dan juga untuk membuat tinta. Setelah itu klasifikasi. Magnolia kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Comberetiaceae, genus Terminalia, spesies T. catapa. Di sini ada tanaman kenari atau nama ilmiahnya adalah Canarium indicum. Tinggi pohon kenari sampai 45 meter, sedangkan tinggi banir sampai 3 meter dan lebarnya 1,5 meter. Batangnya tegak dengan warna pegangan kelabu, kayu putih, serta teres coklat tua. Sistem perakaran pada tanaman ini adalah sistem akar tunggang. Daunnya majemuk, menyirip gasal dengan 4-5 pasang pinak daun yang menjorong memanjang dengan permukaan licin dan mengkilap. Daun tidak mempunyai daun penumpung. Manfaat dari kenari yaitu buah berisi biji yang terbungkus cangkang atau endokarp yang keras dengan isi daging yang mengandung lemak dan protein tinggi dan dapat dimakan. Bagian dalam cangkang ini seringkali dipakai sebagai pengganti amandel atau almond untuk menghias kue. Minyak bijinya yang diekstrak dapat menggantikan minyak kelapa. Klasifikasinya, kerajaannya yaitu Plantae. Divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida. Ordonya Sapindales, familinya Burseraceae, genusnya Canarium dan spesiesnya Canarium indicum. Untuk selanjutnya ada tumbuhan soga atau nama ilmiahnya Peltophorum pterocarpum, yaitu nama pohon penghasil bahan pewarna batik yang penting. Tumbuhan ini termasuk ke dalam suku polong-polongan dan secara alami menyebar luas
mulai dari Sri Lanka, Asia Tenggara, Kepulauan Nusantara hingga ke Papua. Batang pohon soga dapat digunakan untuk membuat lemari dan furnitur kayu. Klasifikasinya: Kingdom, Plantae, divisi Magnoliphyta, kelas Magnoliosida, ordo Fabales, famili Fabaceae, subfamili Caesalpinioideae, genus Peltophorum, dan spesies Pterocarpum. Dan untuk manfaatnya terkenal karena pepaganya merupakan bahan utama untuk menghasilkan warna coklat kekuningan pada industri batik di Jawa, khususnya pada masa ketika bahan pewarna sintetik masih langka. Selanjutnya ada tanaman gelodogan atau nama lainnya Polyatia longifolia. Tanaman yang berfungsi sebagai tanaman peneduh, pemecah angin, dan tanaman yang mampu menyerap polusi udara terutama dari asap kendaraan. Mampu diserap dengan baik oleh gelodogan tiang sehingga banyak ditanam di pinggir jalan, meskipun akhirnya tanaman harus berkorban dengan berwarna hitam dan ditempel debu yang pekat. Menyaring polusi udara secara spesifik terbukti dapat mengurangi polusi gas SO2 di udara. Pohon ini ada dua tipe pertumbuhan, yaitu langsing membentuk kerucuk dan dapat tumbuh hingga lebih dari 20 meter, dan jika dipotong tajuk akan membulat. Tumbuh dengan konopi yang lebar dan tidak menjulang tinggi lagi. Selanjutnya morfologi. Tanaman ini mempunyai tinggi mencapai 5 meter. Batang pohonnya menyerupai bentuk pohon cemara, berbentuk seperti piramida simetris. Di musim semi, pohon itu ditutupi dengan bunga hijau pucat seperti bintang yang halus. Masa pembungaan berlangsung dalam waktu singkat, biasanya 2-3 minggu. Selanjutnya ada manfaatnya. Daunnya digunakan untuk hiasan-hiasan selama festival. Batangnya yang fleksibel, lurus, dan ringan pernah digunakan dalam pembuatan tiang kapal layar. Kayunya banyak digunakan untuk pembuatan barang-barang kecil seperti pensil, korek api, dan lain-lain. Minyak bijinya telah dipastikan memiliki antara lain aktivitas antioksidan, anti-lipoksigenase, dan antimikroba, yaitu melawan berbagai strain mikroba, berfungsi sebagai peredam suara dan penyerap polusi. Selanjutnya ada deskripsinya. Yang pertama, kingdomnya adalah Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Magnoliales, famili Anonaceae, genus Polyalthia, spesies Polyalthia longifolia. Di sini juga terdapat tanaman flamboyan atau nama ilmiahnya Delonyx regiana. Flamboyan atau Delonyx regiana, pohon semerak api, adalah tanaman yang khas dengan pohon besar dan bunga-bunga merah cerah. Flamboyan memiliki nama genus Delonyx yang berasal dari kata Yunani delos artinya mencolok dan onyx berarti cakar. Nama tersebut mengacu pada penampilan bunga yang memang mencolok dan berbentuk mahkota bunga mengembang seperti cakar. Pohon ini umumnya dibudidayakan di daerah tropis, subtropis. Namun, termasuk Madagaskar untuk tanaman hias. Tanaman ini terancam punah di habitat aslinya karena perusakan habitat. Ada deskripsi dari flamboyan. Flamboyan termasuk kingdom atau Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledonea, famili Fabaceae, genus termasuk Delonyx, spesies termasuk Delonyx regia. Status konversinya resiko rendah atau IUCN. Manfaatnya selain sebagai tanaman hias, jika sedang berbunga juga berfungsi sebagai pohon peneduh.
dari kelompok kami tentang penjelasan fauna dan flora di Kebun Binatang Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.